Salah tidak mau. Kalau pas jangin gitu loh, pas sumpah. Saya kan jangin gitu loh. Soal tensin mas, tensin seminggu. Malu seminggu. Iya, itu aja. Bikin itu, bang ya. Kamu, kamu buang mau kamu sebagai buat produk ini kan itu ya penumpang. Ada ya, ya, lagi ada keperluan. Akan kalau rumahnya kurang tahu. Tadi kuliner itu ya, berhubungan apa bahasa Indonesia-nya ya? Tuhan, lebih pasal itu. Tuhan, sama sama. Itu yang Power off.
suaranya nanti agak diperpelan karena banyak talent, jadi takutnya mereka terganggu. Itu? Ada yang mau diperjelas lagi? Aman ya? Oke, silakan teman-teman yang batch 2 mungkin bisa jalan-jalan atau mencari yang tempatnya dingin. Ya. Kita setengah 8 mulai ya. Ya. Terima kasih. Masuk Zoom ya? Ah, yang Zoom udah di Pro. Udah di setengah 8. Saya 15 menit lagi. Power off. Apa?
Halo teman-teman online semuanya, selamat malam. Teman-teman yang udah bergabung, mohon ditunggu dulu karena tour akan kita mulai jam 19.30. Bisa nih sambil nanti nonton virtual tournya teman-teman, menyiapkan snack, minuman, kayak gitu. Tunggu ya. Ya, Mbak Novita ngomong apa? Coba aku join. Iya, kamu jangan. Kita tes ya. Oke, halo teman-teman. Cek, cek. Halo. Oke. Halo teman-teman semua. Kita nanti mulai sekitar jam setengah 8 ya. Nah itu kita di sini offline-nya kita bagi dua batch. Tapi yang online kan berarti bisa ikut dua-duanya kan. Jadi bisa dua kali ikut office tour gitu ya. Nah kita tunggu sebentar untuk yang apa namanya teman-teman online. Nanti dua batch ini kita bagi sekitar setengah 8 sama jam 8 kurang lebih ya. Nah, nanti teman-teman yang online bisa titip pertanyaan gitu ya. Nanti akan kita usahakan untuk menyampaikannya. Gitu. Ini cek suara. Suara saya masuk berarti ya, teman-teman ya. Mbak Novita, coba Mbak Novita bisa ngomong, Mbak, apakah suara Mbak Novita masuk? Halo Mas Hugo. Suaranya Oke, kalau terdengar gitu. jelas, Mas. Ini aku juga Siap. ketikkan di kolom Mantap. komentar, nanya teman-teman katanya juga jelas. Thank you, thank you, thank you. Berarti nanti niatnya itu pakai dua ya. Ini Power off.
cek, 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 cek. Masuk ya? Mbak Novita masuk suaraku? Masuk, masuk. Mbak Novita? Jelas suaranya. Cek, cek. Jelas ya? Jelas banget. 30. Langsung 30. Oh ya. Karena ada 60 peserta. Oh, siap. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mau mampir ke tempat kita. Tempat kita sih apa adanya aja. Saya kalau weekend kebetulan memang nggak terlalu rame. Kalau Senin sampai Jumat yang memang rame. Jadi seperti ini kondisinya kita ini adalah bagian kreator hub-nya di mana teman-teman live streamers dan juga teman-teman konten kreator bikin konten sekolah sanggarnya di sini semua. Jadi kalau dimulai dari bawah ini tempat-tempat live shopping kita ini baru mau mulai 19.30. Ini ada yang jual, ini kamu jual apa ya? Deodoran ya, ya. Ada yang jual emas juga. Ini lagi jual emas. Sampai ujung belakang juga ada yang nge-live. Yuk kita sambil naik ke atas. Ya, jadi kita punya banyak creators dan streamers. Totalnya itu ada sekitar 120-an creator dan streamers. Lulusan-lulusannya kita, ini beberapa yang boleh. Totalnya bulan ini kita handle bantu sekitar 200 local brand dan juga UMKM. Target kita di tahun ini 1.600 brand. Ini kreator-kreatornya kita ada yang followersnya 3 juta, 700.000, 6.000, 18.000. Ini lulusan-lulusannya kita. Jadi begitu mereka selesai sekolah di kita, khusus sama kita, baru mereka boleh bisa menerima pekerjaan dari akun-akun lokal brand dan juga UMKM. Yuk sambil ke sini kita. Ada course-nya juga. Yes, kalau mereka lulus, kita akan tawarkan kemitraan untuk bergabung sama aplikasi kita gitu. Ini ada berbagai tema. Ini ada yang jual panci, baju anak. Ada yang jam siang, ada yang jam sore, ada yang jam malam. Kebetulan ini yang jam malam dan weekend. Ini ada pernak-pernik, baru mau mulai juga. Memang prime time untuk live shopping itu malam. Jadi 7.30 sampai jam 12 malam ini rame. Ini salah satu bestsellernya juga. TikTok dan Shopee memang. Yang lain nggak ada. Iya. Ini juga ada live shopping biasanya. Ini kalau pagi ada furniture, jualan furniture. Di TikTok Shop juga jualan furniture. Di sini juga bisa kita pakai. Enggak, ini jualan live shopping juga dalam boleh misalkan. Ini tempat yang adem. Biasa buat podcast, buat apa namanya talk show atau live shopping juga bisa di sini. Kayak gitu. Mari. Iya. Ada salam dari Pak Damon, Damon Hakim. Oh iya, Redmond. Redmond. Iya, Redmond. Iya. Kemarin dia sempat kesini juga. Iya. Ini ruangan entertainment. Iya. Buat podcast kalau mau bikin podcast. Tahun lalu pernah bikin produk. Iya, dia kirim Produk saya. Oh iya. I see. Thank you ya, keren. Kalau ini ruang dance, biasa teman-teman kreator suka ngedance. Kadang-kadang dipakai buat live shopping juga, tergantung kebutuhannya mereka. Nah, kalau ini ruang green room, biasanya bisa dirubah jadi backgroundnya jadi gunung kah, jadi rumah mewah atau mau jadi dan lain-lain. Ini salah satu bestsellernya juga. Kemarin Mas Gibran seneng banget sama produk ini. Ini produk lokal semua. Ini juga salah satu juaranya kita. Share sampai jam berapa sih live? Sampai jam 9:30. Itu berarti satu ruangan itu satu sewa
Enggak, ganti-gantian. Jadi biasanya satu brand itu 1 jam sehari. Yes. Jadi setiap kalau misalkan jam satu endorse, sekali join, berarti 1 hari sekali. Iya, betul, selama sebulan. Betul. Jadi biasanya habis ini nanti diganti lagi. Iya, habis dari ini selesai, barang-barangnya akan dikeluarkan, taruh di gudang, nanti ganti barang. Cuma dari tiap hari 2 jamnya, itu bosnya ganti-ganti atau tetap sama kakak ini? Misalkan Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Betul. Ini juga Watch Out, salah satu brand Indonesia juga. Ini yang tadi jam 10 baru akan live shopping. 10 malam betul. Memang makin malam makin ramai. Betul. Terus kalau ini ruangan saya. Kalau ini ruangan produksi biasanya kalau foto produk atau ngedit video atau bikin logo atau segala macam di sini kita tempatnya. Ngintip-ngintip aja kalau yang ini. banyak barang-barang ini soalnya. Boleh masuk sini. Ini back end, tapi kalau malam juga biasanya live shopping. Ini salah satu best sellernya kita. Ini sebulan omsetnya 2 miliar. Dia jual, dia jual koper tahan banting. Kopernya 100 ribuan tapi dibanting-banting nggak pecah. Jadi kalau live shoppingnya rame biasanya. Iya betul. Jadi biasanya setiap spot ya kita jadikan live shopping. Siap. Terakhir ini ruangan meeting kita. Biasa kita kalau pengen menjelaskan produknya kita, servicesnya kita bisa di sini. Jadi kalau teman-teman mau berminat untuk nanya-nanya lebih lanjut tentang servicesnya kita, ada Hansen sama Joen yang akan menjelaskan. Kalau Bapak berminat boleh duduk, nanti dijelaskan sama tentang jasanya Social Bread. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Monggo duduk. Mungkin yang sebelah sana dulu yang diisi. Hansen jelasin berapa lama? 15 menit. 15 menit aja ya, soalnya mau batch 2-nya jam 8. Oh ya. Oke. Siap. Saya tinggal sama Hansen sama Joen. Kalau besok nanti kita akan lebih banyak belajar lagi ya. Hari ini cuma lihat-lihat aja. Ya, silakan. Sebelah sana masih banyak. Ini tim marketingnya. Iya, tim marketingnya. Sebelah sana masih banyak. Iya, silakan. Iya. Iya, jam 8 ya. Kasih kok. Ya. Oh ya. Ya. Oh, oke. Ya. Oke, jadi teman-teman semua, untuk dari Social Bread memang service kita terlihat kurang lebih seperti agency ya. Kita ada social media management, live shopping, ada iklan juga, ada KOL. KOL management ini endorsement, teman-teman. Sama juga ada affiliate partner. Tapi sebenarnya kita adalah platform yang menghubungkan antara brand dengan content creator atau live streamers. Jadi tujuan kita kenapa sih Social Bread ini ada? Karena gini, brand itu sering kali kalau misalkan meng-hire tim in-house, belum bayar THR, mesti mikirin. Ngajarinnya repot banget. Pasti teman-teman kalau misalnya ngajarin orang untuk cara bikin konten, cara jualan live streaming, itu nggak mungkin sehari bisa langsung jadi. Pasti banyak salahnya, progresnya lama. Belum tentu lagi nanti kalau misalnya let's say hire tim in-house, kalau sakit gimana? Gantinya pusing gitu. Nah, that's why kenapa Social Bread itu ada di sini gitu untuk memberikan solusi dari keresahan biasanya teman-teman nyari konten kreator udah bayar mahal, terus juga sekarang ya zaman sekarang namanya konten kreator kadang lebih gengsian dia, lebih sombongan dia, apalagi kita yang bayar dia gitu. Tapi dia yang lebih sombong kadang-kadang.
Itulah kenapa kita kurang lebih ada di sini untuk menjadi penengah. Jadi brand, kalau misalnya mau cari konten kreator yang memang udah ada skill-nya, udah ada etikanya, terus juga memang secara sistem kita juga akan terus mengcover, dan kita juga akan terus mendidik, jadi tenang aja kalau di social brand. Dan kalau misalnya mau jadi konten kreator juga, yang mau cari pekerjaan atau mau mencari brand untuk diurus social brand managementnya, itu bisa. Gitu. Jadi dari dua sisi. That's why kenapa kita platform, mitra kita tuh ada dua. Dari brand cari konten kreator, atau live streamer yang mau mencari pekerjaan. Gitu. Ini bisa next. Oke, next aja. Nah, ini ada beberapa untuk penghargaan kita, teman-teman. Jadi kita sempat dapat top 13 startup di satu ini ya Asia Tenggara ya, Southeast Asia ya. Terus TikTok Service Provider di Ramadan Sales, Verified TikTok Shop Partner sama Shopee Shop Partner gitu. Nah, ini sedikit fun fact untuk teman-teman. Kalau di sini ada orang agency, saya mau minta maaf. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalau kita ngomongin soal official partner, Shopee partner, itu banyak yang bohong. Soalnya ya kan bisa aja ya kita namanya kita taruh-taruh begini logo-logonya verified, tapi kita harus cek dulu apakah benar-benar ada namanya kayak begini gitu. Soalnya aku ketemu juga banyak banget teman-teman yang kerjanya di agensi sana, kita TikTok Shop partner, kita Shopee partner, tapi ya nggak ada tulisannya begitu. Jadi that's why kenapa ini kita tampilkan di sini gitu. Oke, ini partner kita bisa next saja. Oke. Teman-teman, jadi di Social Brand itu kita ada for now, kita ada 4 nih. Kita ada di Jakarta, maksudnya di sini ya, di BSD, Jabodetabek, ada di Surabaya, ada di Bandung, dan ada di Bali. Gitu. Jadi kalau teman-teman memang ada kenalan atau butuhnya ke Surabaya, ke Bandung, ke Bali, itu juga bisa hubungin Social Brand. Oke, bisa next ya. Nah, ini beberapa contoh brand-brand yang kita bantu, tetapi ini bukan semuanya. Ini kalau teman-teman ngelihat kayak, wah ini katanya bantu brand lokal sama UKM nih, tapi ini gede-gede semua nih. Ada Erigo, ada Noise. Ya ini teman-teman jangan takut karena ini bukan ini aja yang kita bantuin, tapi masih ada banyak yang lain. Ya. Ini Surabaya. Ya, ini cuma sekedar untuk preview aja. Let's go, Bandung. Nah. Ini ada Why Social Brand, jadi teman-teman yang membuat social brand beda dengan agency lah ya, atau dengan tim in-house, konten kita dibuat sama content creators asli. Jadi untuk informasi, tadi kan aku bilang content creator kalau mau cari pekerjaan atau mau mencari job dari brand, itu juga bisa join social brand. Tetapi itu melalui beberapa proses, bahkan banyak proses seperti filter gitu. Jadi dia kumpulin CV, belum tentu bisa langsung masuk. Pas ada interview, udah selesai interview, harus ada tes bikin video. Udah selesai tes bikin videonya diterima, dia akan masuk ke akademi lagi. Udah masuk ke akademi lagi, dia akan masuk ke probation namanya. Jadi benar-benar prosesnya tuh berlapis-lapis sampai dia benar-benar bisa mendapatkan brand untuk dia kerjakan. Gitu. That's why kenapa itu salah satu keunggulan kita. Kita juga punya engine sama insight untuk trending di sosial media. Cuman mungkin karena waktunya terbatas, aku nggak bisa share di sini. Intinya kita bisa tahu apa yang sedang trending di TikTok dan hashtagnya, terus juga kan teman-teman di sini tahu ya yang namanya ATM gitu. Nah kita tuh bisa tahu video-video mana yang bagus, kreator-kreator mana yang bikin videonya tuh yang engagementnya besar. Jadi biasanya kita mengambil inspirasi atau ATM dari konsep video yang trending tersebut gitu. Oke, mungkin ini teman-teman bisa baca sendiri. Yang lain kita bisa next aja. Oke. Perbedaannya dengan agensi, kreator, dan hiring in-house. Jadi kalau kita mungkin mulai dari agensi dulu ya teman-teman. Ini cuma untuk menjelaskan aja. Kalau di agensi, itu yang kerjain biasanya, kita ambil contoh pembuatan video TikTok. Satu video TikTok aja yang bisa kerjain tuh ada 5 orang. Videographer, copywriter, desain grafis, editor, sama talent. 5. Untuk bikin satu video bayar 5 orang. Boncos nggak? Boncos. Gitu. Kalau misalnya hiring in-house, bikin, oke, bayar 1 bulan. Mesti ngajarin dulu nggak? Mesti ajarin dulu. Kalau misalnya mau langsung yang udah bisa jalan sendiri, pasti mahal bayarnya. Nggak mungkin murah. Apalagi zaman sekarang, live streamer, konten kreator itu bahkan sampai ada yang berani di atas 8 juta, di atas 7 juta bayarnya. Karena mereka udah ngerti cara mainnya. Gitu. Nah, kenapa bedanya apa terus sama social brand? Kalau kita langsung hubunginnya sama content creator. Jadi kalau tadi ya agency
Satu video 5 orang yang ngurusin. Kalau kreator ini kita content creator itu bikin satu video, dia juga yang di dalam video, dia juga yang edit, dia juga yang syuting, dia juga yang posting di social media. Jadi kerjaan 5 orang tadi itu ditanggung oleh 1 orang. Itu kenapa kita ada kurikulum juga di sini. Kita ada influencer class, kita ada social brand academy, supaya mereka ini content creator ini itu dengan secara mandiri bisa membuat konten yang kualitasnya kurang lebih sama kayak ini. Gitu. Itu ada caranya. Oke, kita bisa next saja lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Kita bisa punya ada untuk trennya hashtag song sama kreatornya di sini. Kita bisa lihat. Jadi, yang viral tuh lagi SEA Games. Oh, berarti kita harus bikin produknya contoh. Mungkin baju. Kita bikin baju yang desainnya ada SEA Games-nya atau nyangkut-nyangkut SEA Games gitu. Oke, next. Next lagi aja. Customer journey. Nah, ini secara singkatnya, ini strategi yang kita pakai sebenarnya. Jadi kalau ditanya, kalau gitu social brand bantunya apa aja, Hansen? Kita bantunya di ketiga tahap ini. Nah, ini aku coba jelasin. Kalau misalnya kita ngomongin soal bisnis, pasti ujung-ujungnya pengen sales. Tapi yang kebanyakan orang itu lupa mikirin soal ketiga tahap ini. Yang pertama apa? Awareness. Kalau awareness itu kan mengenai, pasti teman-teman juga udah terlalu sering ya dengar kata awareness, engagement, conversion. Nah, di awareness ini kita biasanya bikin orang tahu dulu produk kita. Kita bikin kayak contoh, review makanan apa, review baju apa, review tempat, atau guys aku nemu hidden gem. Seenggaknya ngasih tahu dulu, ini tempatnya begini, atau ini produknya begini, ini jasanya begini. Tapi orang kalau cuma tahu doang, kalau dia nggak suka, gimana dia mau beli? Gitu. Itu kenapa kita harus bikin konten yang engagement. Bikin apa? Bikin cerita. Kalau beli baju ini, sama aja lu ngebantu teman-teman yang ada di panti asuhan. Kalau misalnya lu ke restoran ini, itu chefnya asli dari Jepang. Pasti teman-teman sering dengar itu. Itu yang bikin kita, wih, suka nih akhirnya gitu. Kalau cuma tahu ini ada restoran Jepang, jualannya cuma makan ramen doang, orang nggak mungkin datang, nggak ada yang ngejual. Tapi kalau bilangnya chefnya asli dari Jepang, gitu, karyawan-karyawannya juga bisa bahasa Jepang, orang nggak pasti tertarik. Gitu. Itu kenapa kita bikin konten seperti itu di engagement. Gitu. Bisa itu dari chefnya, dari tempatnya, dari penjualnya, atau bahkan dari cara penjualnya. Gitu. Nanti orang kalau udah tahu, udah suka, apakah dia langsung beli? Belum tentu. Bapak Ibu, itu yang sering orang salah. Bikin TikTok terus-terusan. Likes-nya banyak, views-nya banyak, tapi kok sales-nya nggak ada. Karena lupa di sini. Karena banyak sekali business owners mikir, cuman karena customers mereka udah tahu, mereka udah suka produknya, mereka pikir, oh pasti laku jualan gua. Lalu apa Hansen yang conversion ini? Ini yang menjadi jembatan antara dari cuman sekedar nonton video, jadi mau beli, yaitu di conversions. Apa biasanya? Diskon, ya kan? Sales, buy one get one, gitu. Lagi diskon end year nih, nah itu kan pasti udah sering banget ya, diskon Natal, end year. Pokoknya 1 tahun itu ada banyak, ada Imlek, ada Lebaran, ada Natal, Tahun Baru. Nah itu sedikit cara-caranya, kurang lebih itu di sini conversion. Tapi selain itu, selain ngomongin promotion, kita juga ngomongin tempatnya. Kalau online, gue udah tahu nih produknya, gue udah suka sama produknya, ya reviewnya jelek, orang bakal beli nggak? Nggak bakal beli. Buat apa kita udah bakar iklan banyak-banyak, tapi ternyata customer service di toko kita jelek, conversionnya nggak ada. Gitu. Itu kenapa? Itu yang kita bantu di 3 ini sebenarnya. Jadi kita kasih saran, kalau untuk live shopping begini, kalau misalnya untuk pembuatan konten seperti ini, gitu. Jadi kalau konten itu biasanya di awareness engagement. Kalau conversion sales itu di live shopping. Jangan sampai kebalik teman-teman. TikTok itu adalah tempat yang dimana kita bisa membuat video, kita bisa mendapatkan awareness engagement, dan kita bisa berjualan sekaligus. Itu namanya shoppertainment. Kita bisa shopping sekaligus entertainment. Itu kenapa pemerintah sempat take down juga ya TikTok ya waktu itu ya, diregulasi. Kenapa? Karena ini tuh powerful. Orang bisa suka, bisa tahu, bisa suka, bisa langsung berjualan di satu platform yang sama. Gitu. Nah itu yang kita bantu kurang lebih. Oke, mungkin ini waktu aku nggak banyak, kita mungkin langsung aja ke harga aja ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu tambahan bisa question and answer kali ya. Cuman waktunya ini kita cuman sampai jam 8. Jadi kita langsung aja ke pricing dan cara kita kerja. Langsung ke pricing aja.
Oke, thank you. Nah, ini teman-teman boleh diambil juga. Jadi untuk sekarang pricing kita ada di start from 5 juta. Kalau teman-teman nanya, Hansen 5 juta ini apakah ada plus-plusnya atau apakah ada tax-nya atau gimana? Ini sudah net. Jadi dia nggak akan naik, nggak akan turun. Gitu. Ini untuk 1 bulan periode, tidak ada kontrak. Jadi beda sama agency. Gitu. Nah, ini cara kerjanya kita bikin, teman-teman bisa lihat ya, ada 12 konten video TikTok, kita mirroring ke Reels, jadi satu video kita blast ke 2 platform, TikTok dan juga Instagram Reels. Terus di sini ada IG Feeds, photoshoot, video session, sama monthly report. Kalau untuk video session, itu untuk 12 konten video TikTok, jadi biasanya kita bagi dia di 2. Karena kalau langsung syuting langsung satu momen, syuting 12 video, kadang trennya suka berubah tengah-tengah TikTok. Itu kan cepet banget trennya. Gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman tahu ya, kasihan, ada yang tahu nggak ya? Nah itu kan trennya tiba-tiba ada, kita nggak tahu gitu. Kalau kita syutingnya bulan lalu 12, kita nggak bagi jadi 2 sesi, kita nggak bisa ngejar, kita nggak bisa dapat tuh, gitu. Ya coba kenapa kita bagi jadi 2. Nah kalau photoshoot itu kita kurang lebih 10-15 foto kita ambilnya, itu pakainya konsep user experience. Jadi kalau teman-teman lihat Instagram itu kayaknya bosen banget kalau kita lihatnya katalog ya. Produk ini ya dibikin carousel produk cuman geser kayaknya sedikit bosen ya, terlalu monoton. Jadi itu kenapa photoshoot kita konsepnya user experience. Jadi kalau misalnya baju, cara pakainya gimana? Kayak contoh mungkin aku photoshoot nih buat jaket ini. Aku bisa kasih lihat begininya. Buat kasih tahu, oh nih bahannya dari apa? Captionnya bahannya dari apa? Ini begini gaya-gayanya. Jadi dipakai, dikasih tahu cara pakainya, dikasih tahu rasanya seperti apa kayak gitu. Nah mungkin next penjelasannya teman-teman, di sini mungkin teman-teman bisa lihat kita nggak bisa ngasih revisi, nggak ada admin, raw video sama kontrak karena memang di Social Bread kita tidak bekerja seperti agency. Jadi di sini kita nggak bisa ada revisi. Kita bentuknya adalah pembuatan draft. Draft itu adalah semacam script yang kita kasih nanti supaya teman-teman bisa tahu. Jadi kalau teman-teman kerjasama dengan Social Bread, kita sambungkan dengan satu konten kreator, itu teman-teman bisa pilih dari aplikasi kita. Terus konten kreator itu akan membuatkan script, konsep draftnya. Jadi biar teman-teman kebayang nanti bakal mau jadi apa. Itu nggak bisa direvisi konsepnya, tapi bisa direvisi kalau ada kesalahan informasi yang menyangkut dengan produk atau brand. Gitu. Nah ini mungkin yang lumayan dikhawatirkan dan ditunggu-tunggu nih. Salah besar di Funfi itu apa, Hansen? Ini maksudnya adalah untuk khusus paket yang impactful aja. Jadi teman-teman, di sini memang betul kita tidak ada KPI. Kalau di agency biasa dibilangin, wah KPI-nya janji deh sebulan 10.000 followersnya. Tapi nggak ada yang tahu kalau misalnya agency itu sering bilang gini, kalau misalnya sebulan nggak nyampe 10.000 followersnya, kita bakal adsense. Nah teman-teman harus tahu, buat dapat 1.000 juta teman-teman. Jadi nggak mungkin mereka adsense sampai followersnya 10.000. Yang ada apa? Pakai cara curang. Yang penting followersnya nyampe 10.000. Gue beli aja followers. Nah itu sehat nggak? Itu nggak sehat. Itu ngancurin. Tapi KPI nyampe nggak? KPI nyampe. Kalau ngomongin janji bakal ada jualan, bisa pakai internal buyer, bisa pakai shadow buyer. KPI nyampe nggak? Nyampe. Tapi apakah itu real atau enggak? Enggak. Nah itu yang seringkali agensi itu trik-triknya begitu. That's why kenapa kita di sini, instead of kita janjiin manis-manis, kita bilang, kita mau bantu bisnis teman-teman. Kalau ngerasa nggak kebantu, kita balikin duitnya. Gitu. Karena memang di sini kita nggak ada manis-manis, kita transparan. Kalau misalnya memang nggak ngerasa kebantu, kita balikin duitnya. Kayak gitu. Itu ngerasa kayak, ya kalau lu nggak puas, ya pastilah kita balikin. Karena kan kita di sini bilangnya mau ngebantu teman-teman local brands. Oke, mungkin kita langsung aja ke live shopping ya, bagian terakhir. Ya, next lagi langsung aja ke live shopping. Langsung aja. Nah, ini teman-teman lihat di depan. Oke, bisa next lagi. Iya. Oke, next lagi. Anyway, Bapak Ibu semua kalian, teman-teman semua, jadi karena waktunya sangat terbatas, penjelasan ini aku menjelaskan secara singkat. Dan pastinya kalau misalnya nanti ada pertanyaan, itu bisa kontak admin Social Bread, bisa nanya juga ya di front office bawah. Karena yang tadi aku jelaskan tuh bener-bener cuma 1/10-nya aja. Takutnya kalau misalnya dari aku jelasin singkat ini, nanti bisa jadi salah paham. Gitu. Oke? Nah, Bapak Ibu kalau lihat di luar tadi ada host-hostnya ya yang pada jualan ya, itu bisa dipilih.
Jadi di Social Bread, kalau mau live shopping sama kita, itu bisa memilih hostnya. Gitu. Nah, harga kita mulainya dari 7,5, jamnya bisa dipilih, hostnya juga bisa dipilih. Dan itu bisa Bapak Ibu bisa lihat portofolionya kalau meeting dengan tim konsultan kami. Gitu. Nanti tim konsultan kami akan jelasin dan akan rekomendasi kira-kira kalau fashion yang bagus siapa nih. Gitu. Nah, ini 7,5, 9,5. Sebenarnya dua-duanya sama, rata-rata live-nya itu 2 jam per hari. Jadi kita live itu selama 1 bulan. Ini harga untuk 1 bulannya. 7,5 dan 9,5 net, nggak bisa naik turun. Gitu. Jadi dalam 1 bulan, 2 jam, itu in total dalam sebulan berarti ada 60 jam. Gitu. Terus apa nih? Ada libur 4 hari dalam 1 bulan. Libur 4 hari ini itu karena supaya si streamernya nggak burn out. Contoh, harusnya hari ini saya nge-live 2 jam. Tapi saya dari minggu lalu udah bilang, udah janji sama brand. Saya kayaknya hari ini nggak bisa nge-live 2 jam. Saya mau istirahat. Besok saya akan nge-live 4 jam. Gantikan 2 jam yang hari ini saya nge-live. Seperti itu. Terus dapat 7 konten pre-live. Konten pre-live ini untuk woro-woro atau sounding. Supaya nanti live-nya kayaknya biar nggak bosen. Jadi biasanya teman-teman pasti suka lihat kan kayak, guys, ini gila lagi mau cuci gudang, lagi mau habisin stok. Ini kita live tanggal segini. Nah, itu kita buat konten pre-live seperti itu. Dikasih tahu tanggal berapa, dikasih tahu ada promo apa aja. Oke. Next-nya teman-teman ini 7,5 dan 9,5 jangan lupa ada 5% sharing revenue per bulan. Ya, jadi mau berapapun hasilnya itu kita tetap akan minta 5%. Kenapa? Karena 7,5 dan 9,5 ini itu untuk mengcover yang teman-teman lihat tadi. Untuk bayar hostnya, bayar iPhone-nya, bayar tripod-nya, bayar studionya, wifi, listrik, segala macam kan banyak. Jadi teman-teman kalau join sama Social Bread 7,5 per bulan ini, itu udah dapetin semuanya kayak tadi. Tinggal kirim barang aja. Jadi gampang kalau di Social Bread gitu. Ya, sesuai kenapa kita biasanya ngambil marginnya Social Bread itu cuma dari si 5% ini. Sisanya ini kita habisin benar-benar untuk ngurusin mereka. Gitu. Nah, ini harga udah termasuk tax, smartphone yang tadi yang aku bilang semuanya udah lengkap. Perbedaan antara 7,5 dan 9,5 hanya di hostnya aja. Meskipun ini hanya di hostnya aja yang berbeda, tapi ini sangat penting. Karena host yang dengan 9 bulan ini dengan harga yang premium itu punya track record yang bagus dalam menjualnya. Jadi kita pisahin yang masih baru 3 bulan, track recordnya masih belum terlalu bagus atau masih biasa aja, sama yang udah hostnya kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun, tapi track recordnya udah bagus megang brand-brandnya gitu. Oke, ini kita ada janji kalau CTR reach minimum 30% juga kalau sama kita. Jadi CTR itu kan click to rate ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nonton contoh ada 100 orang itu minimal banget 30 orang itu ngeklik keranjang kuning kita gitu, 30%. Nah, ini harga per bulannya dan kita ada minimum kontrak 6 bulan sampai 1 tahun seperti itu. Nah, lastly teman-teman, ini ada complimentary. Jadi kalau di Social Bread kita kalau di agency mungkin sering ya bilang kayak lu kalau batalin kontrak lu mesti bayar pokoknya atau dana lu angus. Fund lu angus, yang lu udah bayar duitnya angus. Tapi kalau di Social Bread karena kita memang mau ngebantu jadi kita ngasihnya complimentary instead of kita kasih penalty. Kita kasih complimentary, kalau misalnya ambil yang 1 kontrak, mau yang basic atau premium, kita kasih 1 bulan gratis. Jadi harusnya 12 bulan, kita jadi 13 bulan. Bulan yang ke-13 itu free. Tergantung paket yang apa yang diambil. Nah, kalau misalnya ambil yang 6 bulan kontrak, itu akan kita berikan cashback 2 juta. Itu berupa cash, teman-teman. Jangan takut. Karena banyak kan yang bilang, banyak orang yang mikir kayak, oh cashback 2 juta, ya ujung-ujungnya voucher juga. Gue harus keluar duit juga nih ke Social Bread gitu kan. Tapi kalau ini benar-benar kita kasih cashback 2 juta itu sebagai apresiasi kita karena teman-teman udah mau kerjasama dengan Social Bread dan menyelesaikan kontraknya dengan baik. Tuh. Nah, mungkin kira-kira dari aku itu aja teman-teman karena waktunya terbatas banget. Kembali lagi aku mau mengingatkan apa yang aku jelaskan hari ini itu hanya 1 dari 10 hal yang harusnya dijelaskan. Jadi kalau misalnya emang tertarik atau pengen tanya-tanya lebih lanjut itu bisa ke front office untuk minta nomor admin kita. Nanti kita akan jelaskan lebih jelas lagi dan lebih pastinya lebih komplit lagi biar kita nggak ada kesalahpahaman. Oke, saya Hansen di sini sebagai marketing manager dan head of social media consultant Social Bread. Saya mengucapkan terima kasih karena pernah mendengarkan. Ya. Bisa tanya di front office bawah.
Oh, biasanya minta nomor adminnya. Ya. Atau bisa ke Instagram @social.bread ya teman-teman juga. Buat teman-teman yang lain juga tanya-tanya juga bisa ke Instagram @social.bread. Ya, ya, ini masih satu dari sepersepuluh dari yang harusnya dijelaskan. Karena waktu kita terbatas. Oh iya, sorry. Oke, ya, kasih guys. Oke, nanti lagi. Oke. Volume up. Volume up. Power on.
Hari itu ada acara apa enggak? Apa belajar? Iya, 2 hari kan. Oh, hari ini Hari habis ini- belajar apa? Eh, nanti marketing. Oh, I see, I see. Ya, ya. Oke, oke. Siap. Penutupnya. Siap, siap. Oke. Yang mana? kedua, Halo, Mbak. Silakan, silakan. Boleh, ayo foto. Oh, oke. Besok juga ikut kan? Oh iya, iya. Besok lebih lega gitu. Oke. Siap, siap, siap. Oh iya, udah meeting. Iya, ayo. Udah meeting sama siapa? Sama kantor. Oh, Bandung dong ya? Oh iya, iya, iya. dipanjang. Siap, siap. Kasih. Iya. Ayo kloter 2. Pak Edo. Iya. Mainannya masih itu enggak? Udah gede kan anak sekarang? Iya, udah nggak muat. Sekarang gua udah main laptop lagi. Oh iya, 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 iya. Boleh ngobrol ya? Boleh, boleh, boleh. Kita ada sempat pegang aku masih apa nggak ya? Toko mainan juga. Untuk mainan. Saya manufacture mainannya. Oh iya. Oke, nanti kita ngobrol. Thank you. Sekarang kalau udah M2C manufacturer to consumer pasti udah gila banget, kita bisa main promonya udah gilaan. Iya, boleh deh. Habis ini ya, Kok. Iya, siap, siap, siap. Ayo, ayo foto. Besok juga bisa kita. Ayo. Oke. Sudah, mana Mas Sugo? Sudah mau mulai? Mas Sugo udah boleh mulai? Oke, ya. Bapak Ibu kloter 2 boleh merapat. Ya, Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah mampir ke kantor kita. Kantor kita ya apa adanya ya. Memang tempat kerja bukan tempat tur sebenarnya, tapi kalau pengen lihat kegiatan kita kurang lebih seperti ini. Ini adalah Creator Hub di mana teman-teman streamers dan kreator bikin konten untuk UMKM dan juga brand lokal. Bulan ini kita menghandle 200 lebih brand lokal. Jadi kita ada di berbagai tempat di Jakarta, di sini, Jabodetabek, di Bandung juga ada, di Surabaya juga ada, di Bali juga ada. Ini kebetulan karena lagi weekend memang nggak terlalu ramai, jadi bisa dilihat-lihat lah untuk sekedar tour ya. Yuk, mari kita di bagian bawah ini ada booth live shopping. Ini teman-teman itu lagi live shopping, ada yang jual deodoran, ada yang jual emas, ada snack juga, di dalam juga ada pernik-pernik handphone. Di atas, kita naik ke atas. Ini teman-teman kreator kita ada 120 content creators yang akan bantu Bapak Ibu untuk kelola akun TikTok dan juga live shoppingnya. Nanti di aplikasi kita bisa dipilih kreator mana yang cocok sama Bapak Ibu. Sambil berjalan, biar pada bisa masuk. Nah. Jadi kita punya tempat bus gitu. Nah, ini kita sudah rancangkan. Selain udah ada lampunya, juga kita ada soft light di sini. Ini untuk ke muka, jadi mukanya lebih halus. Kalau lampu biasa, pasti mukanya kasar tuh beruntusan. Kalau ini soft light, jadi bisa diarahin juga mau kemana arahnya. Bahkan bisa digeser juga ke kanan kiri, supaya fokus ke mukanya si streamers. Ini kalau siang-siang jualan panci, kalau sore-sore jualan baju bayi. Kalau yang malam-malam, produk-produk malam biasanya produk-produk yang impulsif, yang harganya 50.000, 100.000 ke bawah itu cepat kejualnya kalau malam-malam. Karena orang lagi iseng, nggak tahu mau ngapain, mereka beli-beli aja gitu.
Ini salah satu best sellernya kita juga, jualan sepatu. Salah satu sepatu yang kita pegang omsetnya itu 1,9 M per bulan. Bukan yang ini, ada lagi di satelit kita. Ini kalau pagi jualan live furniture, live shopping. Ini furniture yang putih, ini dijual juga semuanya. Live shopping kalau pagi. Jadi kalau pagi siang itu biasanya target marketnya tuh ibu-ibu. Mungkin kalau dulu ibu-ibu sambil masak nonton sinetron, sekarang ibu-ibu sambil masak sambil live shopping. Tapi kalau malam-malam sebenarnya trafficnya jauh lebih banyak. Gitu. Makanya biasanya kita di sini sampai jam 12 malam. Untuk sini, ini juga ada barang-barang. Biasanya nanti akan gantian nih live shoppingnya. Kalau puasa sampai jam 4 pagi kita. Ya, apa. Kalau ini biasanya ruangan buat podcast, buat syuting, buat bikin konten, dan lain-lain. Ini lagi mau bikin konten. Gitu. Ini asap-asapan. Lagi ada nyamuk. Ini buat biar apa? Gambarnya lebih cakep aja kalau di kamera. Kita ada ruangan dance. Biasanya kreator-kreator kita itu senang ngedance karena kan mereka kebanyakan tiktokers, mereka suka latihan dance, mereka bisa pakai tempat ini untuk latihan juga. Kadang-kadang juga dipakai buat live shopping, tergantung kebutuhan dan yang booking aja. Ini green bisa dirubah jadi apartemen, rumah mewah. Ini karena ini kan hijau ya. Avengers kalau mau syuting di sini juga bisa. Jadi ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau yang green screen. Bisa juga. Ini salah satu produk andalan kita juga. Ini makanan sehat bisa buat anak-anak juga. Kemarin Mas Gibran mampir, ini jadi salah satu favoritnya dia check out juga sendiri. Ini juga Ini ukurannya 3x3. Saya sehari berapa lama streaming? Sehari 2-4 jam. Lanjut. Ini juga Watch Out, salah satu brand mungkin lumayan dikenal ya kalau brand Indonesia ya, Watch Out ya. Yes. Kalau ini ruangan kantor saya. Kalau ini ruangan produksi. Biasa kalau yang ini bolehnya ngintip aja ya. Banyak barang-barang soalnya. Biasa kalau foto produk, bikin logo atau foto buat Instagram, ngedit video di sini tempatnya. Iya, buat produksi. Masuk ke dalam? Nah, ini best sellernya kita saat ini, top one-nya kita jualan koper. Ini omsetnya bulan ini 2 miliar sebulan. Kemarin yang sama Gibran tuh ya? Iya betul, yang dibanting sama Mas Gibran ya. Jadi ini kopernya boleh. Ini kopernya murah meriah, 150 ribuan, tapi ini dibanting nggak pecah. Jadi kalau live shoppingnya biasa dibanting-banting. Jadi seru. Iya, gimmicknya dapat banget memang. Seru. Kita juga pegang Juaraga, mereka official jersey-nya Persija. Biasanya kita sambil main gendang, kita sambil yel-yel, sambil jualannya. Itu biasanya di ruangan sebelah, tapi hari ini kalau Sabtu malam dia off dulu. Ya. Bapak Ibu, turnya cuma segini aja. Tapi ada teman-teman marketing di ruangan sebelah. Kalau teman-teman berminat pengen tahu servicesnya kita seperti apa, nanti bisa ikut ke dalam. Tapi kalau enggak mau lihat-lihat keliling, silahkan monggo. Di dalam ada ruangan untuk nanya-nanya tentang servicesnya kita. Silahkan. Monggo masuk. Yang dalam dulu kalau bisa biar nggak numpuk.
Ya, masuk, masuk, silakan. Nah, ini silakan masuk, masuk. Ini batch terakhir, jadi kalau mau ada lama nggak apa-apa. Oke. Ya. Tadi masih banyak yang mau nanya-nanya ya. Iya, iya. Siap, siap, siap. Di bagian dalam lebih lega. Boleh di sini masih kosong soalnya. Siap Bapak Ibu, memang kantor kita ya cuma segini aja. Kita ada satelit juga, kemudian juga ada di Bali, ada di Bandung, ada di Surabaya juga. Kemudian juga kita ada satelit-satelit yang tempatnya rahasia, tidak diekspos kemana-mana, tempat-tempat yang lebih sederhana lah untuk kebutuhan produksi. Nanti ada teman saya, Hansen, Head of Marketing kita. Ini followersnya juga banyak, ada 400.000. Nah, ada Joen juga, followersnya juga 400.000. Memang content creators. Nanti akan dijelaskan apa sih social brand, karena banyak yang menyangka kita agensi, sebenarnya kita bukan. Kita adalah teknologi company sama kayak Gojek. Kebetulan komisaris kita juga CTO-nya Tokopedia. Dijelaskan sama Hansen ya. Ini pakai ini ya, biar sekalian yang online. Oke. Saya izin pamit Bapak Ibu, nanti teman sama Hansen. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman, selamat malam. Mungkin tadi udah sedikit introduction ya dari saya Hansen, dan di sini ada Joen juga. Mungkin di sini awal-awalnya aku mau kasih disclaimer dulu. Jadi karena memang ini kan udah malam juga, dan aku yakin juga pasti teman-teman butuh waktu istirahat. Jadi mungkin apa yang akan saya jelaskan pada hari ini itu hanya 1 dari 10 bagian yang seharusnya dijelaskan. Jadi saya hanya menjelaskan secara luarnya saja. Kalau misalnya nanti tertarik dan memang ingin mengetahui lebih lanjut, itu bisa hubungin front office yang ada di bawah ya, untuk dimintakan nomor adminnya, atau bisa ke Instagram kita @social.bread untuk menanyakan hal lebih lanjut. Oke, jadi mungkin sekarang kita mulai aja. Welcome to Social Bread, Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi udah lihat ya di bawah sama di atas. Nah, kurang lebih untuk apa sih yang kita kerjakan aja, itu ada yang di sini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Social media management, kita bikinin video TikTok, foto Instagram, di sini live shopping yang teman-teman tadi udah lihat ya, ada sekat-sekatnya seperti itu. Kita juga bisa bantu untuk manajemen ads-nya. Ini ada KOL management, ini sebenarnya lebih kayak secara nggak langsung kayak telemanagement. Biasanya kalau mau endorse, kebutuhan visit untuk grand opening itu kita juga bisa sediakan. Lalu di sini ada affiliate partner, mungkin buat teman-teman yang juga tahu, biasanya affiliate itu cara pembayarannya komisi ya. Jadi itu nggak bayar di awal atau nggak bayar di akhir, tapi benar-benar purely kalau misalnya jualan ya kita kasih komisi, kalau nggak jualan ya kita juga nggak kasih komisinya gitu. Jadi sama-sama win-win gitu. Nah, sedikit background lagi mengenai yang tadi Kak Edo udah jelasin juga, kita biasanya sering banget masih dianggap sebagai agency. Nah, cuman perbedaannya Social Brand itu sendiri, kita adalah platform yang menghubungkan antara brand dengan content creator dan juga streamers. Jadi biasanya brand kalau misalnya mau cari content creator, itu tanya ke kita. Content creator yang pengen cari pekerjaan itu juga datangnya ke kita. Gitu. Jadi kayak Gojek. Kalau Gojek kan ojek nyari penumpang, penumpang nyari ojek. Kalau pakai pangkal ojek ribet. Kalau misalnya ojeknya lagi hujan bisa ketok harganya bisa naik. Terus mesti ke pangkalan ojek, itu juga belum tentu ojeknya ada di situ. Nah, kurang lebih kalau di Social Brand itu juga kita menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalnya di business owners yang bingung nyari konten kreator, bayar konten kreator mahal, ngajarinnya susah, sama konten kreator yang pusing nih, followersnya udah banyak di TikTok, tapi nyari jobnya kemana gitu, endorsean sepi. Nah, itu biasanya Social Brand bisa nampung. Oke, bisa next. Oke, ini milestone kita, Bapak Ibu, teman-teman. Ini kita pernah sempat jadi top 39 startup in Southeast Asia ya di sini. Kita juga TSP itu TikTok Service Provider ya. Jadi di sini kita berkompetisinya dengan agency-agency lah. Agency-agency yang seperti di sini mungkin bisa lihat ada Pongo, ini dari China juga udah gede. Kita bisa bersaing di situ. Lalu di sini kita ada Verified TikTok Shop Partner dan Shopee Shop Partner, dan ini benar terjelas tertera ada nama kita di sini. Gitu. Jadi
Sebenarnya jujur banyak banget yang suka masukin ngomongin, oh kita TikTok Shop partner, kita Verified Shop Shopee Shop partner, tapi gila ada masalah, oh kita nggak bisa bantuin, kita nggak bisa bantuin. Nah di sini di Social Bread, di sini ada tertera nama perusahaan kita, gitu. Jadi memang kita certified. Oke, bisa nextnya nih partners kita bisa next. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman, di sini Social Bread itu kita ada di 4 bagian. Ada di Jabodetabek yang hari ini Bapak Ibu kunjungi, kita juga ada di Surabaya, ada di tim Bandung dan juga ada tim Bali. Jadi untuk for now kita ada 4, tapi rencananya Kak Edo itu mau ke 10 ya kurang lebih. Ke 10 kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, bisa next-nya. Nah ini sedikit untuk preview aja tentang brand-brand yang sudah kita bantu, tetapi jangan takut teman-teman Bapak Ibu, mungkin di sini terlihat kayak agak mengerikan ya, wah ada Indodana, ada Erigo, ada Noise ya, tapi ya, pasti Bapak Ibu juga ngerti lah, namanya ini kita untuk pamer, untuk preview gitu, jadi kita pasti kasih yang the best, tapi banyak banget teman-teman UMKM yang kita bantu, teman-teman local brands yang kita bantu juga. Next, nah ini kalau di Surabaya, Bandung. Nah, ini ada beberapa hal yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau di sini kita dibuatnya sama content creators asli, ya. Jadi kalau misalnya di tempat lain itu biasanya pakai talent ngomongnya, ya kan. Jadi bayar talentnya lagi, talentnya nggak bisa acting. Wah itu udah paling bete. Kalau di sini kita pakai content creator asli. Jadi yang bikin itu memang dia pengalaman pribadinya udah ada. Gitu. Itu yang bikin kita unik. Lalu kita ada pusat kreatif buat engine sama insight trending di sosial media. Jadi ini gunanya apa? Gunanya adalah buat kita tahu lagu apa, hashtag apa, kreator mana, video apa, video seperti apa yang akan trending, apa yang sedang trending. Pasti Bapak Ibu udah kenal yang namanya ATM. Kalau kita ngomongin konten, pasti it's all about ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kayak gitu. Jadi kita bisa tahu mana nih yang udah paling topnya, kita bikin juga ATM-in. Gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu trennya yang sekarang tuh kasihan yang kayak gitu kan, itu kan lagi trending dibikin anak lagi skripsi Pak ACC Pak gitu. Nah itu yang kita bisa punya datanya dan kita bisa ATM-in. Oke, nextnya di sini kita tidak terikat kontrak, nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Platform sosial media yang sedang trending yaitu TikTok, Instagram, biaya terjangkau, dan kita adalah marketplace pertama yang bisa menghubungkan lokal brand dengan content creator. Oke, kita bisa next saja. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Buat teman-teman, saya sering banget dapat hate speech ya. Lalu ngomong platform-platform, tag-tag, lu agency kan? Nah di sinilah aku mau coba untuk menjelaskan ya. Jadi kalau agency, biasanya kalau Bapak Ibu ke agency, bikin satu video, itu 5 orang yang terlibat. Copywriternya lah, videografernya, editornya, belum lagi talentnya, belum lagi desain grafiknya, belum lagi adminnya, buat post videonya. 6 orang udah ngebayar. Buat satu video aja harus bayar 6 orang. Mahal jadinya. Itu kenapa agensi-agensi yang memang sudah proper biasanya harganya di atas 20 atau di atas 15. Itu udah pasti. That's why kenapa kalau di Social Bread bedanya apa? Kerjaan yang tadi 5-6 orang itu di cover sama 1 orang. Si content creator. Teman-teman kalau yang main TikTok di sini pasti tahu. Kalau kita bikin konten TikTok, kita juga yang mikir idenya, kita yang syuting, kita yang edit, kita juga yang posting. Kayak gitu. Sama kayak zaman YouTube lah atau zaman Instagram gitu. Kita bikin video sendiri, kita edit sendiri, kita post sendiri. Itu kenapa kita jauh tadi salah satu keunggulan kita jauh lebih murah harganya, lebih terjangkau lah gitu. Tetapi memang dari secara kreator kita pun juga udah ada kurikulumnya. Gitu. Kita ada influencer kelas, kita ada social bread akademis, sehingga pekerjaan yang tadinya dikerjakan 5 orang ini bisa dikerjakan oleh 1 orang, tetapi kualitasnya juga sama. Kayak gitu. Nah, terus apa bedanya kalau misalnya sama hiring in-house? Kan ya namanya kita punya bisnis, pasti mikir, mending gue ke agency, atau gue cari yang kayak social bread, atau gue hire tim sendiri. Nah, kalau hiring tim sendiri, ibu bapak harus mikirin, yang pertama, sekarang kalau misalnya hiring content creator yang udah punya ilmunya, itu nggak mungkin mau di UMR, pasti jauh di atas, gitu. Karena ini ilmunya mahal. Yang kedua, kalau misalnya mau hiring yang biasa-biasa aja, harus ajarin dari awal lagi, gitu. Harus ajarin ilmunya, belum lagi harus siapin device-nya, kebutuhannya, entah itu lighting-nya, entah itu HP-nya buat live stream, atau itu tempat-tempatnya yang tadi Bapak Ibu lihat, keluar duit lagi. Nah, belum lagi kita namanya ngomongin ngurusin orang, bayar THR, kalau misalnya sakit siapa yang gantiin,
Kalau misalnya tiba-tiba amit-amit kabur atau amit-amit jahat, kita nggak ada yang tahu. Namanya kita pekerjakan orang, ya kan? Itu salah satu resiko-resiko yang bakal dialamin. Dan itu kenapa kita social bread, kita pasti nge-cover hal itu. Karena di sini konten kreatornya maupun live streamingnya itu juga sudah punya sistem atau kurikulum masing-masing. Jadi sudah pasti itu terjaga dan aman. Oke, kita bisa langsung next aja. Nah, ini data crawling yang tadi aku sebut. Di sini bisa dilihat. Ini anyway bukan data per hari ini ya. Ini udah data yang lalu-lalu. Bapak Ibu bisa lihat waktu itu lagi SEA Games lagi naik. Oh, hashtagnya SEA Games dari 23. Ini postnya ada 65.000. Viewsnya ada sampai 2 miliar. Oh, berarti kalau misalnya kita udah lihat nih ada SEA Games, kita bikin konten-konten yang nyenggol-nyenggol ke sana. Contoh, produk kita makanan, nasi goreng. Guys, tahu nggak sih pemain SEA Games yang namanya bla 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 ternyata suka nasi goreng loh. Ini loh resep yang nasi goreng yang dia suka. Contohnya seperti itu. Gitu. Dan kita pakai hashtag SEA Games. Ini ada Now Taylor Version, Timnas Indonesia, Indonesia ID, dan yang lain-lainnya. Oke, bisa next lagi. Next lagi. Nah, ini customer journey. Setelah kita ngomongin background-nya, sekarang kita move nih ke sebenarnya social bread tuh kerjainnya apa aja. Jadi kita mainly fokusnya kerjain di ketiga hal ini, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita punya bisnis, ya, ini bayangin ini bisnis Bapak Ibu, itu nggak ngelewatin tiga ini, langsung mikirnya ke sini. Ini yang hijau-hijau, ke sales. Mikirnya gue buka bisnis, gue keluarin berapa buat gue buka bisnis, gue dapat berapa. Kapan ROI gue balik? Kapan balik modal, kapan BEP gitu. Tetapi yang sering dilupakan itu adalah ketiga hal ini. Karena kalau kita cuma bilangnya perang harga tuh nggak ada matinya. Kalau buka hari ini harganya lebih murah daripada toko sebelah, besoknya ada toko yang lebih murah lagi. Itu selalu begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini kita bantu di ketiga ini dengan cara yang sehat, yang pastinya bukan dengan black campaign atau dengan perang harga. Kita ada yang namanya awareness, engagement, dan juga conversion. Itu pasti sudah terdengar sangat nyaman di telinga dan berulang-ulang sampai bosan. Tapi di sini aku nggak ngomongin soal teori, aku langsung ngomongin soal contoh. Kalau di social bread gimana? Kita ngomongin awareness, bikin orang tahu produk kita. Kita bisa bikin contoh kontennya. Review ada hidden gem di Gading Serpong. Belum banyak yang tahu di BSD ada tempat kayak begini. Di TikTok Shop ini barang yang paling ditunggu-tunggu, barang yang paling orang suka beli, gitu. Itu ciri-ciri konten yang kita bikin supaya orang mau nonton dulu nih, gitu. Tapi orang kalau cuma tahu produk kita, tapi nggak suka sama produk kita, dia akan beli nggak? Dia nggak mungkin akan beli. Dan itu rata-rata kebanyakan business owners. Rata-rata mereka cuma bikin konten, bikin konten, tapi mereka nggak lihat audiens tuh suka atau enggak sih. Akhirnya ngoceh, oh viewsnya kok nggak banyak. Oh gue udah bikin konten, gue udah live streaming setahun nggak ada yang jualannya dikit banget. Karena lupa nih masih ada 2 step lagi, gitu. Jadi kalau orang udah tahu, kita harus bikin mereka suka sama produk kita. Cara bikin suka gimana? Nggak selalu ngomongin soal promosi. Tapi cara bikin suka adalah kita ngomongin soal USP dan key selling point. Di zaman sekarang, zaman yang sudah modern ini, semua tuh udah banyak Bapak Ibu. Contoh, kita ambil contoh dulu, kita mandi cuma pakai sabun. Sabun bisa pakai buat kepala, badan, segala macam. Sekarang sabun, badan, sampo ini, muka ada cuci muka sendiri, bahkan kaki pun sekarang ada sabunnya sendiri. Tangan ada sabunnya sendiri, betul? Nah, karena semakin banyaknya itu, kita udah nggak bisa ngomongin soal gue paling murah, gue paling bagus. Kita ngomongin adalah gue paling beda. Karena sekarang untuk menjadi berbeda, itu lebih baik daripada menjadi yang terbaik. Gitu. Ya, jadi ini kenapa Bapak Ibu di sini harus ngasih tahu unique selling point-nya. Apa sih biasanya itu unique selling point itu apa sih, San? Itu biasanya yang menjadi keresahan masyarakat, itu kita sediakan solusinya. Gitu. Jadi rumus di engagement ini kalau mau bikin video itu cuma simpel, cuma ada 3. Kita kasih tahu masalahnya, kita kasih tahu solusinya, kita kasih tahu hasilnya. Paling gampang skincare, kita ambil contoh. Buat yang suka jerawatan di awal video, masalah. Kalian harus cobain skincare ini atau kan harus cobain rutin skincare ini. Gitu. Itu solusinya. Karena resultnya dalam 3 bulan itu bisa kayak begini guys. Ini tadi solusinya. 3 bulan bisa hasilnya kayak gini. Itu resultnya. Ketiga rumus ini biasanya. Gitu. Itu yang kita bikin supaya orang suka. Orang lihat, oh iya nih gue punya masalah jerawat. Oh solusinya pakai ini. Oh hasilnya begini. Orang jadi mau coba. Orang kalau tahu udah suka, apakah dia langsung beli? Belum tentu. Dan itu juga masih kebanyakan orang salah. Jadi mereka pikir, oh udah banyak nih views-nya, udah banyak likes-nya. Berarti
Harusnya salesnya udah oke, tapi ternyata salesnya masih nol. Kenapa? Karena conversion di sini kurang. Conversion di sini kurang, itu kita ngomongin soal diskon, promo. Tapi itu nggak cuma soal diskon promo, kita ngomongin soal yang namanya dampak sosial. Karena sekarang kita ngomongin soal psikologi atau behavior manusia, karakter manusia. Kalau kita cuma bilang diskon 50%, orang rata-rata nggak mau beli. Tapi kalau aku bilang, kalau Bapak Ibu beli jaket ini malam ini, Bapak Ibu ngasih sumbangan 50% dari harga ini ke anak-anak yatim piatu. Emosi, main emosi gitu. Disitulah yang masih jarang-jarang aku ngelihat teman-teman bisnis owners itu punya ini, atau cashback atau apa, membantu apa, menanam pohon atau apa gitu. Jadi isinya harus bagus. Begitu kita udah ngomongin soal diskon, kita ngomongin soal main ke psikologi atau ke emosi, yang ketiga apa? Kita mainin soal tempatnya. Tempat kita berjualan. Orang udah tahu, orang udah suka produk Bapak Ibu semua, tapi kalau review di tempat Bapak Ibu atau di toko Bapak Ibu jelek, orang nggak bakal mau beli. Ini sangat penting banget gitu. Atau udah ngeliat nih di videonya bagus, makanannya udah di shootnya enak dalam video, begitu datang ke tempat, ada kecoanya, ada curutnya, ternyata bau atau jelek dapurnya. Orang bisa jadi ilfeel. Gitu. Itu kenapa ketiga hal ini itu yang kita bantu Bapak Ibu dalam pembuatan konten dan juga live streaming. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu kalau dua tempat ini dan dua tempat ini itu berbeda tempatnya. Maksudnya apa? Kalau ngomongin soal awareness engagement, kita harus buat dalam bentuk video TikTok. Kita nggak boleh jualan di video TikTok. Kenapa? Orang kalau misalnya buka TikTok, sekarang deh Bapak Ibu, kita kalau scrolling TikTok, bukan buat mau beli barang biasanya, tapi untuk mencari either informasi atau enggak entertainment. Gitu. Yang bisa bikin kita ketawa, bikin kita nambah ilmu. Nah, terus di dua tempat ini gimana? Itulah tempatnya live shopping. That's why kenapa pembuatan video itu nggak cukup dan live shopping itu nggak cukup. Dua-duanya harus dipakai. Tapi step yang pertama kita harus bikin konten dulu. Kayak gitu. Oke, bisa next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Tadi batch sebelumnya bisa. Batch sebelumnya nggak sempet nontonin contohnya karena waktunya terbatas. Tapi ini karena kita
kita ambil dengan konsep users experience. Ya. Jadi konsep user experience itu apa? Contoh kalau misalnya brandnya ini ya, produknya baju. Saya pakai nggak cuma gambar si jaketnya doang terus dipasang begini backgroundnya putih. Itu kan namanya katalog. Dan orang rata-rata udah bosen ngeliat hal itu. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita pakai jualan jaket seperti ini, terus let's say kita ambil contoh modelnya mungkin orang terkenal atau modelnya ganteng atau modelnya cantik, orang bisa mau beli loh. Power on. Itu hanya karena melihat modelnya aja. Itu kenapa brand-brand fashion itu rela keluarin duit banyak untuk meng-hire brand ambassador gitu. That's why kenapa ini kita juga pakai konsepnya user experience dan modelnya udah dari kita, kreatornya juga udah dari kita. Jadi 6 juta ini, 8 juta, 5 juta ini benar-benar tinggal kasih barang aja atau bisa koordinasi mau datang ke mana. Kreatornya ini mau datangnya di hari apa dan mau di mana, ke cabang yang mana kayak gitu. Tapi kembali lagi itu aku menjelaskannya cuman 1 dari 10 hal yang harusnya dijelaskan. Jadi ini nggak lengkap supaya Bapak Ibu nggak miskomunikasi. Kembali lagi aku ingatkan nanti bisa hubungin Instagram kita social.bro. Oke, kita next. Kita nggak menyediakan revisi di sini. Kita nggak menyediakan admin, video dan kontrak. Jadi Bapak Ibu kita bukan agensi ya. Jadi di sini konten kreator yang mengerjakan 12 konten video TikTok ini, mereka juga partner social brand. Mereka bukan orang yang kerja di bawah social brand. Mereka juga partner. Dan sesuai kenapa kita nggak ada memberikan revisi, kita nggak ada memberikan social media admin. Tapi tenang aja, mulai dari video itu konsepnya dibuat, edit, bahkan sampai posting itu akan dilakukan konten kreator kita. Jadi Bapak Ibu tinggal lepas saja. Tapi kita juga mengerti kalau Bapak Ibu ada concern, tapi kan kita ada image brand masing-masing, kita ada jargonnya masing-masing, kita ada gaya-gayanya. Saya nggak mau dibikin kampungan, saya mau dibikinnya kayak luxury, saya mau dibikinnya lebih ke komedi, itu juga bisa diberikan ke kita. Gitu. Jadi kita nggak semata-mata buta aja gitu bikin sendiri, enggak kok. Gitu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, kita memprovide 100% refund fee, tapi khusus untuk yang paket 6 juta ini aja. Nah ini perlu aku jelaskan, jadi kalau Bapak Ibu lihat di harga sini ya, di PowerPoint ini, kita nggak ada tulis KPI sama sekali. Itu karena memang kita tidak menjanjikan apapun. Tanda kutip, tidak menjanjikan apapun. Saya kasih contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu ke agensi, pasti sering dengar yang namanya kita janjiin 1 bulan followers berapa. 1 bulan views berapa. 1 bulan sales berapa. Tetapi sekarang saya tanya, kalau misalnya Bapak Ibu dijanjiin 1 bulan, followersnya 10.000, terus nggak nyampe nih, akhir bulan 10.000, cuma nyampe 5.000. Ini bilang apa? Oh, saya adsin deh. Saya adsin. Saya janji adsin. Yang penting nyampe 10.000. Apakah itu benar-benar di adsin? Bapak Ibu coba cari datanya. Untuk ads dapetin 5.000 followers saja, itu keluar berapa duit? Nggak mungkin dia mau nutupin. Akhirnya pakai cara apa? Beli followers. Fake followers. Jauh lebih murah dan caranya tidak sehat. Tapi kalau Bapak Ibu ngelihat, ya yang penting kan KPI tercapai. Pak, Bu. Gitu. Kalau saya udah bilang kayak gitu, Bapak Ibu mau bilang apa? Nggak bisa bilang apa-apa. Karena KPI-nya tercapai 10.000. Mau itu saya beli followers atau mau janjiin produknya bakal kejual 10 dalam per bulan, ternyata saya pakai shadow buyer atau internal buyer, nggak bisa bilang apa-apa karena perjanjiannya KPI. Kita nggak mau seperti itu. Jadi kita benar-benar nggak ada targetnya betul, memang kita nggak ada janjiin apa-apa, tapi kita bisa kasih garansi. Ini rasa aman yang kita kasih ke Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu udah pakai yang 6 juta ini, terus ngerasa kayaknya kayaknya nggak ada dampaknya nih, kayaknya nggak berubah nih sosial media gue sebelum atau sesudah menggunakan social brand, kita balikin duitnya. Dan itu Bapak Ibu kita nggak ada terms and condition. Benar-benar kalau misalnya ngerasa nggak puas dengan pekerjaan social brand, dengan pekerjaan kreator yang berada di naungan social brand, itu kita kembalikan duitnya 100%, khusus untuk yang 6 juta ini. Seperti itu. Kita nextnya untuk menghemat waktu bisa langsung aja ke live shopping ya. Oke. Kita langsung ke price-nya aja. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya udah lihat di depan tadi ya, itu udah ada sekat-sekatnya live shopping. Jadi di social brand itu kita start from 7,5 seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini pun juga sama, sudah termasuk tax dan tidak akan naik turun. Jadi ini net. Nah, kita live-nya rata-rata 2 jam per hari dengan total 30 hari per bulan. Berarti 1 bulan kita live-nya total 60 jam. Seperti itu. Tapi ini kita akan ada libur 4 hari supaya si streamernya nggak burn out atau nggak kecapean.
Jadi contoh, saya harusnya hari ini nge-live nih 2 jam, tapi saya udah izin dari minggu lalu dan brand udah approve. Untuk hari ini saya libur, berarti besoknya saya akan live 4 jam, menggantikan 2 jam yang hari ini saya libur. Jadi in total dalam 1 bulan itu akan tetap 60 jam. Terus ini akan ada 7 konten pre-live per bulan. Bapak Ibu sering nggak sih ngeliat kayak, guys, minggu depan kita mau cuci gudang, kita mau promo sampai 80% flash sale. Jadi jangan lupa join live kita. Nah, itu kita bikin 7 dalam 1 bulan. Oke, next-nya harga ini kita udah termasuk tax, smartphone, wifi, standar, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di depan, itu memang sebenarnya brand-brand yang kirim, brand-brand yang kerjasama dengan kita, itu cuma kirimin produk doang. Kalau lihat mannequin-nya, lihat gantungannya, lihat rak-nya, segala macam, itu semuanya dari kita yang sediain. Gitu. Nah, itu kenapa kita ngambil 5% sharing revenue. Karena untuk 7,5 dan 9,5 ini, itu semuanya kita habisin untuk mereka. Ya, jadi untuk bayar streamernya, beli handphone baru lagi, beli lighting baru lagi, terus juga beli tripod baru lagi, itu mengcover itu-itunya, gitu, untuk operasionalnya. Nah, kita ambil marginnya di mana? Kita ambil marginnya di 5% sharing revenue per bulan ini. Ya, soalnya kenapa? Aku berani jamin Bapak Ibu kalau ke tempat lain itu nggak mungkin ada yang harganya segini. Kalau ada yang harganya segini itu pasti ada plus-plusnya. Karena saya juga udah research. Oke. Next, perbedaannya basic sama premium apa? Di sini memang perbedaannya hanya dari pengalamannya aja. Jadi kalau misalnya premium, itu pengalamannya 9 bulan sampai 1 tahun, tetapi dengan track record yang bagus. Jadi kita misahkan kedua, dia menjadi 2 klasifikasi. Ada yang premium klasik sama basic. Kalau basic itu biasanya yang dia baru belajar, atau biasanya dia baru 3 bulan, track recordnya belum terlalu bagus gitu. Tetapi kalau misalnya premium, itu sudah ada track record yang dimana dari penjualan brand ini biasa aja, itu bisa jadi meningkat berapa kali lipat. Itu dia bisa bikin orang check out berapa conversionnya. Itu kita hitungin. Jadi kalau misalnya memang streamernya bagus, kita taruh premium harganya lebih mahal. Karena kita membayar mereka juga pasti lebih mahal. Seperti itu. Next ya, di sini ada CTR minimum, Bapak Ibu. Jadi CTR itu click to rate. Kalau misalnya contoh yang nonton live itu ada 100 orang, minimal ada 30 orang yang akan mengklik keranjang kuning. Itu kita janjikan seperti itu. Lalu selanjutnya untuk complementary di sini, jadi kalau di social bread ini memang mungkin kalau Bapak Ibu sering dengar, kayaknya kalau di agency, wah ini kontrak nih 6 bulan atau 1 tahun, tapi kalau batalin tengah-tengah akan kena penalti atau duitnya angus gitu. Nah, kalau di social bread, instead of kita kasih penalti, kita kasih complementary. Yuk Bapak Ibu kita kerjasama bareng, kita gandengan. Kalau misalnya kontraknya selesai, kita akan kasih, kalau ambil yang 1 tahun, kita kasih 1 bulan gratis deh. Jadi bayar 9,5 juta, ambil yang setahun, tapi kita live-nya 13 bulan. 1 tahun 1 bulan gitu. Kalau misalnya ambil yang 6 bulan kontrak, kita akan kasih cash 2 juta balik. Ini bukan voucher, tenang. Ini yang benar-benar cash, 2 juta kita kasih balik. Gitu. Ini sebagai bentuk apresiasi dari kita karena sudah mau kerjasama. Ya, soalnya kenapa di sini kita bilangnya kerjasama, bukan pakai agency atau pakai jasa kita. Kayak gitu. Oke. Mungkin bisa ke best deals. Nah, ini kalau best deals, Bapak Ibu, ini campuran yang tadi. 6 juta social media management. Jadi ini 6 juta sama live shopping udah langsung jadi 1. Jadi lebih murah. Kalau yang tadi 6 juta ditambah live shopping 7,5 kan jadi 13,5 juta. Nah, kalau ambil yang langsung paket seperti ini itu jadi lebih murah 500.000. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi, untuk grow bisnisnya itu nggak bisa yang namanya cuma bikin konten doang atau live doang. Dua-duanya harus ada. Nah, Bapak Ibu mungkin supaya kita nggak terlalu lama, penjelasan aku mungkin cukup sampai sini saja untuk dari service-servicenya. Kalau misalnya nanti ada ketertarikan untuk mau tahu lebih lanjut, mau tanya lebih lanjut, itu bisa menghubungi Instagram @social.bread atau bisa tanya nomor adminnya di front office bawah. Oke, mungkin di sini boleh minta waktu 10 menit kali ya. Udah habis ya? Oke. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan itu bisa ke Instagram kita atau bisa ke nomor WhatsApp admin kita. Saya Hansen selaku marketing manager di Social Bread dan juga Joanne di sini selaku manager untuk General Affairs, Internal Affairs. Kami mengucapkan terima kasih untuk malam ini. Thank you Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang lengkap dan kurang jelas, nanti bisa dihubungi di Instagram dan nomor WhatsApp-nya. Ya, boleh Pak. Ya. Kalau gue pengen, misalkan gue pengennya sebulan gue pengen 24 post, bisa kali 2. Bisa Pak. Ya, jadi belinya 2 paket. Di 2 paket. Ya.
Kalau kita soalnya nggak bisa kayak mau minta 12 sebulan jadi 15 deh, gue tambahin deh berapa sejuta, nah, itu nggak bisa. Terus kalau misalkan kita kan pertama kan pasti bakal beli. Oh iya sorry. Thank you. Kita kan bakal Terima kasih Kak. Mas Ridewan. Besok kita balik lagi jam 9 ya teman-teman, untuk link Zoom-nya sama. Itu kita udah bakal open Zoom dari jam setengah 9 ya, kurang lebih jam setengah 9 kayak gitu. Pastikan teman-teman untuk hadir tepat waktu Power on. karena besok spesial banget, pengisinya ada Edozel, dan teman-teman semuanya silakan untuk menyiapkan notebooknya untuk mencatat hal penting. Gitu ya teman-teman semuanya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sampai jumpa besok. Selamat istirahat. Power on.